Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Baiklah, ibadah kita saat ini akan dimulaikan, dan marilah kita persiapkan kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan. Sejenak kita tundukkan kepala kita dan kita mengakui setiap kesalahan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Bahwa sesungguhnya terlalu banyak kekurangan, terlalu banyak kesalahan kami lakukan di hadapan Yesus. Suci kuduskan roh jiwa dan tubuh kami. Ampuni kami Tuhan. Sekiranya Engkau dapati kami bersalah dan kami katakan sesungguhnya terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak dosa pelanggaran yang kami lakukan di hadapan. Suci kuduskan roh jiwa dan tubuh kami, agar kami terus dilayakkan bagi-Mu saat ini. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu kehidupan kami benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua. Urapi semua yang mendengar saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati anugerah-Mu Tuhan. Mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan
Tuhan. Saatnya kami akan memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bilang taruhkan roh puji-pujian dalam mulut bibir kami, untuk kami menaikkan setiap syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu terus mengalir menjadi bagian dalam kehidupan kami, bagi yang hadir saat ini maupun yang ada di rumah. Kami percaya lawatan Tuhan terus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Semuanya sudah berdiri, kita angkat pujian. Segala puji syukur. Saatnya lebih dalam lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Pendeta Sedi Maresi. Sementara dalam persiapan kita angkat pujian bagi Tuhan bagaikan tanah kering. Haleluya Tuhan. Persiapkan kehidupan kami untuk selingan. Hallelujah.
Yesus Kristus Tuhan kami, karena Engkau kembali memberi kesempatan bagi kami semua hamba-hambamu, umat-umatmu, khususnya Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia, Jemaat Alpha Omega Rasir Raya, kembali mengadakan ibadah raya pada saat ini. Walaupun jemaat mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, tetapi kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh situasi, kondisi, waktu, dan keadaan atau jarak. Karena itu, pada saat ini, sebelum kami membacakan, mendengarkan, merenungkan firman-Mu, kami memohon kepada-Mu ya Bapa, ampunilah setiap dosa, kesalahan, kejahatan kami. Karena banyak kali kami mengalami kejatuhan-kejatuhan, baik itu sadar ataupun tidak sadar, kami lakukan di hadapan-Mu karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadirat-Mu. Karena itu kami benar-benar mengakui setiap kesalahan dan kejatuhan-kejatuhan kami. Basuhlah ya Bapa kami dengan darah-Mu, layakkanlah kami menerima taburan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, pagar api dari surga memagari kami semua hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami tahu bahwa ada kuasa kemenangan Kristus dari antara orang mati. Dan di dalam nama Yesus ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan dari Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa bersyukur, terima firman Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Puji Tuhan, kembali kita boleh berada di hari ini dalam ibadah raya Gereja Pantekosta Serikat Indonesia. Langsung saja kita membacakan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Markus. Kitab Injil Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-38. Markus 14 ayatnya yang ke-38. Cuma satu ayat firman Tuhan kita baca. Ayat 38 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang sebelum-sebelumnya saya menyampaikan bahwa hingga sampai detik ini kita masih beribadah dari rumah masing-masing, mendengarkan berita Injil, berita sukacita, berita kelepasan dari gedung gereja. Tetapi ketika kita bersungguh-sungguh dan roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan, maka Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh situasi, oleh kondisi, oleh waktu atau jarak atau keadaan. Di mana kita memuji Tuhan, di mana kita menyembah Tuhan, di mana hati kita tertuju kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya bahwa di sana terjadi lawatan Tuhan, di sana terjadi kehadiran Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, mari lewat pemberitaan firman Allah ini, janganlah kita membatasi kuasa kerja Roh Kudus. Kalau kita tidak membatasi kerja kuasa Roh Kudus, mendengarkan firman Tuhan dan mengetahui firman Tuhan,
dan terlebih menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, maka janji Tuhan itu pasti digenapi, bahwa kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya beri tema tindakan rohani. Kenapa saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada hari-hari ini kita benar-benar harus melakukan langkah, melakukan tindakan yang disebut dengan tindakan rohani. Kenapa? Kalau kita tidak melakukan tindakan rohani, maka kita akan menjadi lemah. Kenapa kita akan menjadi lemah? Karena kehidupan ini selalu ada saja yang menggoda kita, selalu ada saja yang mencobai kita. Karena di dalam dunia ini, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, pasti tetap ada namanya godaan, ada namanya cobaan. Cobaan itu ada dua. Pertama, cobaan itu datangnya dari musuh. Dalam firman Tuhan dikatakan iblis. Dan yang kedua, cobaan itu juga datang dari diri sendiri. Ada bukti firman Tuhan. Mari kita lihat, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa kita kuat? Karena di sana, kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak bertindak di dalam tindakan rohani yang benar, maka di sana ada penggoda. Kalau penggoda itu datang, bisa saja kita jatuh dalam godaan, dalam pencobaan-pencobaan itu. Kita lihat Yohanes 10. Di dalam Yohanes 10 kita lihat Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri katanya datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu siapa? Pencuri itu adalah musuh yang disebut iblis. Kalau di dalam kitab Wahyu disebut iblis Satan. Kenapa sekali lagi kita harus memiliki tindakan-tindakan rohani? Kenapa? Karena kalau kita tidak bertindak secara rohani, maka di sana ada penggoda, ada musuh yang dikatakan firman Tuhan itu sebagai pencuri, pembunuh dan juga pembinasa. Kedua, pencobaan itu datang dari manusia itu sendiri. Yakobus 1 ayat 14, saya bacakan. Yakobus 1 ayat 14, di sana dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kembali ke ayat pokok, firman Tuhan berkata bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh menurut tetapi daging lemah. Kenapa kita jatuh? Kenapa kita sering jatuh? Kenapa kita sering gagal dalam pengiringan kita akan Tuhan? Persoalannya adalah ada yang namanya penggoda. Sekali lagi, bahwa selama kita ada di dalam dunia ini, itu ada yang namanya pekerjaan si jahat, pekerjaan si musuh. Dan juga oleh karena keinginan manusia yang menyeret manusia itu, sehingga manusia itu tergoda dan terseret dan jatuh ke dalam dosa. Akhirnya manusia kadangkala tidak berdaya dengan hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Karena masih ada keinginan daging yang menguasai keinginan roh manusia itu sendiri. Maka pentingnya kita semua saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar tahu tentang kebenaran firman Allah, tetapi harus punya tindakan rohani yang benar, sehingga kita semakin kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dunia ini semakin jahat, dunia ini semakin gelap, dunia ini semakin kelam, dunia ini semakin menantang kerohanian setiap orang-orang yang percaya. Ketika kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita semua akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita semua akan menanggung resiko, menanggung konsekuensi apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Perhatikan baik, peristiwa Adam dan Hawa. Si jahat, si musuh itu datang kepada Hawa dan berkata, kita baca ayatnya itu di dalam Kejadian 3. Kejadian 3 ayatnya yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah-buah pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Sebenarnya pesan firman Allah ini itu diberi oleh Tuhan kepada Adam. Sebelum Hawa mengetahui pesan Tuhan ini, Adam sudah mengetahui terlebih dahulu. Artinya apa? Bahwa baik Adam ataupun Hawa itu kedua-duanya sudah mengetahui pesan firman Allah ini, bahwa jangan kamu makan buah pohon yang punya buah yang ada di tengah-tengah pohon itu, yaitu pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Tetapi apa saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan? Ular berkata, tidak. Tetapi pada waktu kamu menjamah, mengambil buah pohon itu, dan kamu memakannya, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, perkataan-perkataan ini ketika tidak disertai oleh hikmat Tuhan, pengertian daripada Tuhan, maka kita bisa terjebak dengan perkataan-perkataan manis seperti ini. Ini sebenarnya perkataan manis kalau kita tidak dituntun oleh Roh Tuhan. Bayangkan saudara, ini adalah satu tawaran di mana manusia itu akan menjadi seperti Allah. Siapa tidak mau manusia akan menjadi seperti Allah, hal-hal yang baik. Tetapi perhatikan baik, bahwa perkataan manis semanis apapun, baik sebaik apapun, kalau itu bukan perkataan dari Allah di dalam Yesus Kristus, maka perkataan itu adalah kadangkala, bahkan memang perkataan itu adalah perkataan yang menjebak kita. Seberapa banyak hamba-hamba Allah, seberapa banyak gereja Tuhan, seberapa banyak anak-anak Tuhan terjebak oleh perkataan-perkataan yang bukan dengan perkataan Allah. Mungkin ada dari antara saya dan saudara hari ini sudah terikat dengan perkataan bukan perkataan Tuhan, sehingga mengalami kejatuhan dan kejatuhan. Tetapi Tuhan memberitahu saat ini bahwa ada kelepasan di dalam Tuhan, ada kemenangan di dalam Tuhan, ada kebangkitan di dalam Tuhan. Ketika Hawa mendengar perkataan itu, sebenarnya sekali lagi saya katakan bahwa tidak cukup seseorang itu mendengar firman,
Belum cukup seseorang itu tahu tentang firman, tetapi kalau tidak ada tindakan rohani yang benar, itu bisa salah. Karena bisa saja di sisi lain dia mendengarkan firman Tuhan, di sisi lain pun dia mendengarkan suara dari dunia. Tinggal kita memilih, menentukan kita mengikuti suara yang mana. Kadangkala dalam hidup kita seperti itu, kita melakukan yang benar, tetapi ada keinginan-keinginan yang timbul dalam roh kita, di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Ada sesuatu tawaran yang notabene itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita selalu mengikuti suara itu. Dan firman Tuhan katakan, suara itu akan menyeret. Ketika katanya keinginan dibuahi menghasilkan dosa, dan dosa itu menghasilkan maut. Karena itu saudaraku yang kekasih, supaya kita tetap bertahan, supaya gereja Tuhan tetap hidup, supaya gereja Tuhan tetap kuat, maka gereja itu punya tindakan rohani yang benar. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ya atau tidak. Kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan dan melakukan suara Tuhan, maka kita hidup pasti kita hidup dalam kejatuhan. Pasti kita diporak-porandakan oleh musuh. Karena Yesus berkata, iblis datang, musuh datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Memang kalau seseorang ditanya, kamu mau binasa? Kamu mau jatuh? Kamu mau celaka? Kamu mau tidak diberkati? Pasti setiap orang berkata, saya tidak suka. Saya suka diberkati. Saya suka untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi kadangkala kebanyakan memang memilih untuk hidup tidak hidup dalam kebenaran Allah. Kenapa? Karena diseret. Ada sesuatu yang menyeret, ada sesuatu yang mendorong yang begitu kuat dari jiwa ini, dari mata penglihatan, telinga pendengaran jasmani ini. Ada yang terus menyeret. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, berjaga. Pertama, berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini artinya, saudara, manusia sebagai umat Tuhan, maka harus ada introspeksi diri. Harus ada evaluasi diri. Harus punya penilaian diri pada diri sendiri. Kadangkala orang itu banyak menilai orang lain. Dia ini begini, dia ini begini, dia ini begini. Adakah waktu bagi kita untuk menilai diri sendiri? Mengintrospeksi diri sendiri? Mengintrospeksi diri sendiri itu artinya, kalau firman Tuhan katakan di dalam kitab Yakobus, itu bercermin. Seumpama kita berdiri di hadapan cermin dan melihat wajah kita, melihat keadaan rupa kita, seperti apa rupa kita, seperti apa keadaan kita, bercermin dari firman Tuhan. Itulah introspeksi diri. Apakah kehidupan kita sudah sesuai dengan kebenaran firman Allah? Dan memang kita tidak bisa melakukan kebenaran firman Allah, tidak bisa taat kepada firman Allah, tidak bisa taat kepada suara Roh Kudus. Adam dan Hawa itu tidak bisa taat kepada Roh Kudus. Kenapa? Karena lebih memilih. Tetapi kalau ada kekuatan Roh Kudus, ada kemauan yang kuat dari diri seseorang, maka Roh Kudus itu adalah penolong yang ajaib. Roh Kudus itu adalah setia. Roh Kudus itu adalah sahabat yang ajaib, yang siap terus menolong kita. Hari-hari ini saudaraku yang kekasih, banyak orang, mungkin saya rasakan banyak orang itu mengalami kelemahan. Kenapa? Karena kadangkala hal yang memisahkan kita, persoalan pergumulan yang dialami oleh seluruh dunia, bangsa dan negara kita, termasuk kabupaten kita ini Minahasa Tenggara, membuat kita terpisah satu sama lain. Beribadah sudah tidak bisa beribadah bersama-sama. Komunikasi antara satu dengan yang lain sudah terpisah. Tetapi saudara, jangan pisahkan komunikasi kita, keintiman kita dengan Tuhan. Berbahaya sekali kalau kita sudah tidak mendengar suara Tuhan, sudah tidak tinggal dalam kebenaran Allah. Apalagi kita harus taat kepada firman Allah, karena Roh Kudus akan menolong orang yang taat kepada Tuhan. Berjaga-jagalah.
Jadi berjaga-jaga itu sebenarnya kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa menjaga diri kita tanpa kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya saudaraku yang kekasih, yang menjadi kekuatan kita sehingga kita dalam posisi berjaga-jaga itu sebenarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Kemudian penyembahan kita kepada Tuhan itu adalah sesuatu hal yang kuat yang akan menolong, menjaga diri kita, membentengi diri kita. Karena Tuhan katakan hanya dekat Allah saja. Allah itu adalah Yesus, Tuhan. Tuhan itu adalah kebenaran. Yang kedua, berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Kedua, berdoa. Berdoa itu adalah suatu harapan, suatu kerinduan, suatu tekad yang besar untuk hari depan, untuk masa depan. Maka kedua hal ini penting. Supaya gereja Tuhan tetap kuat, maka gereja Tuhan harus bertindak. Bertindak seperti apa? Melakukan setiap kebenaran firman Allah. Kalau kita melakukan firman Allah, firman Tuhan katakan, kita diandaikan seperti orang yang membuat atau mendirikan rumah dan menggali dalam tanah itu dan meletakkan dasar di atas batu. Itu kalau orang melakukan firman, meletakkan dasar di atas batu, dan ketika banjir itu datang, maka rumah itu kuat. Tetapi siapa yang tidak melakukan firman, Tuhan katakan ketika banjir itu datang, maka robohlah rumah itu dan parah kerusakannya. Jadi ketika kita ada dalam firman Tuhan, berjaga-jaga dalam kebenaran firman Tuhan, artinya melakukan, menjadi pelaku firman Tuhan, maka kekuatan Tuhan kerjakan bagi kita, sehingga kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah jatuh. Bukankah di dalam diri manusia itu selalu ada dua kepentingan? Kepentingan roh dan kepentingan daging itu ada. Ketika seseorang marah, ketika seseorang melakukan kejahatan, di situ ada kepentingan daging. Tetapi kalau kita menahan diri untuk tidak marah, maka kepentingan roh itu sementara terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, semua itu terjadi oleh karena pertolongan Roh Kudus. Kedua, berdoa. Senantiasa kita berdoa. Karena berdoa itu adalah suatu harapan yang besar di hadapan Tuhan. Dan ketika seseorang berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan mendengarkan dan mengabulkan harapan-harapan kita. Dan Dia memberikan pertolongan. Dan pertolongan Tuhan bagi jemaatnya, bagi hamba-hambanya, bagi gerejanya, itu tidak pernah terlambat. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari biarlah kita menjadi gereja yang bertindak. Kalau kita malas, kita bertindak untuk berdoa. Kalau kita tidak ada kesukaan, mari kita bertindak. Kalau kita tidak ada kesukaan untuk membacakan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mari kita bertindak. Karena tindakan kita, tindakan rohani kita, itulah yang menjadikan kita kuat. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi kekuatan bagi kita kecuali Yesus, yaitu kebenaran Allah. Dan sekali lagi, mari kita berjaga-jaga dan kita berdoa senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan akan menjadi penolong bagi kita. Dan sekali lagi, bahwa dunia ini semakin gelap, begitu banyak orang semakin jauh di hadapan Tuhan, semakin jatuh, semakin menuju pada kegelapan. Kenapa? Karena tidak mau mendengar, tidak mau melakukan kebenaran Allah. Tetapi pendengar dan pelaku kebenaran firman Tuhan katakan, Yakobus katakan, berbahagialah orang yang mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau ajaib, luar biasa, pertolongan bagi kami. Sudah menyertai ibadah kami. Dan kami tahu hanya Engkau yang layak disembah.
Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak dimuliakan, hanya Engkau penyelamat, hanya Engkau Raja di atas segala raja, hanya Engkau Tuhan di atas segala yang dipertuan. Kasihani kami, ampuni hamba-Mu ya Bapa, lepaskan kami dari yang jahat. Tetapi meteraikan setiap kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu akan memerdekakan kami. Firman-Mu itu adalah kehidupan bagi kami. Firman-Mu itu membawa damai sejahtera bagi kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan menteri-menteri. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tetap memberi kekuatan, kemampuan, kesehatan bagi mereka. Wakil Presiden bersama keluarga, Bapak Presiden bersama keluarga, menteri-menteri bersama keluarga, kepolisian TNI, kami serahkan bersama juga keluarga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Para medis, para tenaga medis Tuhan, kami serahkan pun mereka ke dalam tangan Tuhan. Memberkati, menolong mereka, keluarga mereka, usaha kerja mereka, makan minum, pakai mereka. Engkau memberkati para hamba-hamba Allah, di mana saja hamba-hamba Allah melayani pekerjaan Tuhan, biarlah melayani dengan hati yang murni, yang tulus, dan biarlah tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah pertolongan, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan itu sumber berkat, baik itu berkat rohani, berkat-berkat lahiriah, berkat-berkat materi. Tuhan yang menyiapkan semuanya itu bagi hamba-hamba Tuhan, bagi jemaat Tuhan, bagi gerejanya. Dalam nama Yesus, pemerintah Sulawesi Utara diberkati, Bapak Gubernur, keluarga, Wakil Gubernur, keluarga, bahkan semua pemerintahan yang ada di Sulawesi Utara, kami serahkan ke dalam tangan kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan pun diberkati. Kami berdoa buat Rasi Raya ini, kedua hukum tua kami diberkati bersama keluarga, bahkan di dalam usaha kerja, bahkan pekerjaan tanggung jawab diberkati. Seluruh masyarakat dalam nama Yesus, baik tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan semuanya Tuhan mengalami lawatan keberkatan Tuhan. Semua hamba-hamba Allah, umat-umat Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, semua yang telah memfasilitasi ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah bekerja lewat Tuhan, mengerjakan Tuhan, menyiapkan Tuhan media yang ada, dalam nama Tuhan keluarga juga Wohos Wawolangi, kami serahkan keluarga ini pun ke dalam tangan Tuhan, memberkati, menolong mereka, bahkan seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan mengalami keberkatan Tuhan. Biarlah kami tetap berpasrah, berserah kepada Tuhan dalam situasi kondisi ini, bahwa kami tidak bisa tanpa Tuhan, kami tidak mampu tanpa Tuhan, kami pun pasti akan jatuh dan juga binasa tanpa Tuhan. Tetapi kami memohon pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan kami. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Raja kami, Tuhan kami. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan tutup ibadah ini. Kita akan menyanyikan sebuah hidung pujian, Bagimu pujian. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari kita tutup ibadah ini. Bagimu pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini kami telah dituntun, dipimpin oleh Engkau, ditolong oleh Engkau lewat peribadatan ini ya Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur atas segala yang Engkau boleh lakukan, kerjakan bagi kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus biarlah kami tetap ada roh kerendahan hati, kelembutan dan penguasaan diri. Dan kami tahu dari Engkau, oleh Engkau, kepada Engkau kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat yang daripadamu, kasih karunia dari Allah kami di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menolong, membimbing, menyertai kami dan memberikan kemenangan. Kami tahu kalau Engkau memberikan kemenangan, maka itu kemenangan gemilang bagi kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.